dari 56 jawaban dan bukti yang sudah terlampir di sini dan keterangan saksi kami tidak perlu baca terhadap pertimbangan, dan setelah kami bacakan juga jika para pihak akan menerima saran ini bisa nanti kami akan upload melalui SIP. Baik. Nomor 8 Pitpra 24 PN Jakarta Pusat demi keadaan besar Ketua Esa Pengadilan Jakarta Pusat yang memeriksa mengadili perkara pra peradilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara satu Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia LP3I beralamat di berkedudukan hukum di Jalan Alun Utara nomor 1 Kelurahan Gedung Lumbu, Kota Surakarta, sebuah organisasi kemasyarakatan yang didirikan berdasarkan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris Hafid SMH nomor 01 tanggal 6 September 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan ke Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 16 September 2014 yang telah didaftarkan Kementerian Dalam Negeri Indonesia melalui surat keterangan terdaftar yang ditandatangani oleh Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tertanggal 6 Desember 2020 berdasarkan proses dan 19 akta penandatangan diwakili oleh nama Kurniawan Adi Nugroho SH, pekerjaan swasta, jabatan Wakil Ketua LP3HI, Komisi Hukum Jalan Budi Swadaya nomor 43 Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai permohon 1. 2. Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KMAI), suatu organisasi kemasyarakatan yang didirikan berdasarkan akta pendirian Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Sebagai permohon 2. 3. Nama mahasiswa domisili hukum PT nomor 7 RW 02 Jakarta Timur. Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Mation SH Indonesia CQ Pemerintah Negara RI CQ Satuan Tugas Pemberantasan Penjudian Daring Satgas Judi Online, alamat di kantor Kementerian Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat nomor 8 Pitpra 24 PN Jakarta Pusat tanggal 3 Juli 2004 tentang penunjukan hakim. Setelah membaca penetapan hakim nomor 8 Pitpra 24 PN Jakarta Pusat tanggal 3 Juli 2004 tentang hari sidang. Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, setelah mendengarkan keterangan ahli, memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan, menimbang bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 7 Juli 2004 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juli 2004 di bawah register nomor 8 Pitpra 24 PN Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan pra peradilan dengan alasan sebagai berikut. Terhadap permohonan tersebut sebagaimana telah termuat dalam putusan ini dan dianggap telah terbacakan. Menimbang bahwa pada persidangan telah ditetapkan pemohon dan para termohon masing-masing telah hadir kuasa hukumnya tersebut di atas. Menimbang bahwa setelah membaca surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Menimbang bahwa terhadap permohonan pra peradilan diajukan oleh pemohon tersebut, termohon 1 telah mengajukan jawaban sebagai berikut. Terhadap jawaban termohon 1 tersebut telah termuat lengkap dalam putusan ini dan dianggap telah terbacakan. Menimbang bahwa selanjutnya oleh termohon 2 melalui kuasanya telah pula mengajukan jawabannya sebagaimana telah termuat lengkap dalam putusan ini dan dianggap telah dibacakan pula. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: fotokopi salinan putusan Pengadilan Jakarta Selatan dan seterusnya sebagaimana diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti screenshot yang dipromosikan oleh Mulan Ritno tanggal 23 Juli 2004 yang selanjutnya diberi tanda bukti P13. Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 1 orang ahli, yaitu ahli Dr. Heri Firmansyah SHM Hum MPA di bawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagaimana telah termuat dalam putusan ini dan dianggap telah terbacakan. Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli, pihak pemohon maupun termohon 1 dan 2 menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.
menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, termohon 1 telah mengajukan bukti surat sebagai berikut, yaitu fotokopi keputusan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2004 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, diberi tanda bukti T11 sampai dengan bukti T13. Selanjutnya oleh termohon 2 telah pula mengajukan bukti surat, yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diberi tanda bukti T21A sampai dengan bukti T25. Terhadap barang bukti tersebut telah terangkum dalam putusan ini, menimbang bahwa termohon 1 dan termohon 2 menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun ahli. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon dan para termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 25 Juli 2024. Menimbang bahwa untuk meningkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Tentang pertimbangan hukum dalam eksepsi, menimbang bahwa dalam jawabannya termohon 1 dan termohon 2 masing-masing telah mengajukan eksepsi. Oleh karenanya hakim akan mempertimbangkan eksepsi daripada termohon tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara. Menimbang bahwa adapun alasan eksepsi termohon 1 pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Termohon persona bahwa termohon 1 selaku Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana tugas termohon 1 sesuai pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2004 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Apalagi untuk melakukan penghentian penyidikan tidak dapat ditarik menjadi pihak ataupun termohon. 2. Prematur. Permohonan para pemohon adalah prematur karena diajukan ke pengadilan sebelum waktunya dan sebelum terpenuhnya syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pra peradilan, karena sampai dengan sekarang belum menetapkan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani sebagai tersangka dan masih dalam tahap penyidikan oleh termohon 2. 3. Obscur liber. Permohonan para pemohon adalah obscur liber karena permohonan tidak jelas atau kabur sehingga sulit atau tidak mungkin bagi pengadilan atau pihak termohon 1 untuk memahami dengan tepat apa yang diminta dan atau diargumenkan oleh para pemohon. Ketidakjelasan permohonan para pemohon terlihat pada posita dan petitum para pemohon yang tidak koheren atau tidak konsisten, yaitu para pemohon mengakui bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana promosi judi online masih dalam tahap penyelidikan. Namun para pemohon mendalilkan bahwa termohon 2 tidak menetapkan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani sebagai tersangka mempromosikan judi online sehingga dapat dianggap telah menghentikan penyidikan. Menimbang bahwa adapun alasan eksepsi termohon 2 pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Permohonan revisi idem bahwa di Siber tanggal 7 September 3 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 3 Maret 2004 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta 2004 Jakarta mengajukan pra peradilan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan seru jelas terkait dengan penghentian penyidikan atau penuntutan dan berada di luar kewenangan pra peradilan. Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 6 limitatif menentukan kompetensi kewenangan dari pra peradilan yang diajukan oleh pemohon adalah permohonan yang permohonan tersebut oleh pemohon tidak menanggapinya dan menyatakan bertetap pada permohonannya. Menimbang bahwa dari seluruh eksepsi termohon 1 dan termohon 2 tersebut di atas adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari eksepsi tersebut telah diterima atau dikabulkan, maka eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan. Menimbang bahwa hakim pra peradilan akan mempertimbangkan eksepsi para termohon tersebut sebagai berikut. 1. Eksepsi tentang legal standing para pemohon dalam peradilan nomor 9 Pipra 2004 PN Jakarta Pusat, nomor 13 Pipra 2004 PN Jakarta Selatan, dan nomor 16 Pipra 2004 PN Jakarta Selatan, tidak bukti P1, P2, dan P3 bahwa benar pihak yang dan objek yang dipermasalahkan adalah sama, namun dengan adanya syarat nebis in idem bahwa perkara telah diputus dan diadili dengan putusan positif, yaitu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah diperiksa materi perkaranya di sidang pengadilan, maka menurut hakim bahwa alasan nebis in idem tidak relevan dipakai dalam pra peradilan karena pra peradilan hanyalah proses administrasi mengenai tata cara penyidikan dan belum memasuki pokok atau substansi perkara, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi para termohon tentang permohonan nebis in idem patut untuk ditolak pula. 3. Eksepsi tentang bukan kewenangan pra peradilan. Menimbang bahwa di dalam ketentuan KUHP
Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa pra peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga, pihak lain atau kuasa tersangka. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Apakah termohon 2 yang telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara tidak sah menurut hukum, dugaan tindak pidana mempromosikan judi online yang diduga dilakukan oleh Bulan Guritno dan Nikita Mirsani, dan apakah termohon 1 dapat mengambil alih penyidikannya. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P13 dan 1 orang ahli. Sebaliknya, untuk membuktikan dalil sangkalannya, oleh termohon 1 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T11 sampai mencermati dan mempelajari tidak satupun ditemukan adanya bukti surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas nama Bulan Guritno maupun Nikita Mirsani. Akan tetapi ternyata penanganannya masih dalam tahap penyidikan sebagaimana surat perintah penyelidikan dan laporan informasi ide bukti T22, T23A, T23B, T24A, T24B. Menimbang bahwa di persidangan para pemohon mengakui bahwa surat perintah penghentian penyidikan SP3 belum diterbitkan, namun karena waktu penyelidikannya terlalu lama sehingga berkesimpulan bahwa telah diterbitkan SP3 secara diam-diam dan tidak secara sah menurut hukum. Sementara perkara judi online yang lainnya telah ditangani dan diselesaikan secara cepat, dan selanjutnya terhadap SP3 secara diam-diam dan tidak sah secara menurut hukum tersebut, para pemohon telah mengajukan bukti perbandingan sebagaimana dalam putusan nomor 1/pra/2018 PN BYL dan putusan nomor 24/pra 2018 PN Jakarta Selatan ide bukti P10 dan P11. Menimbang bahwa terhadap kesimpulan para pemohon tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa oleh karena perkaranya masih dalam tahap penyelidikan dan atau belum sampai tahap penyidikan dan ternyata surat penghentian penyidikan SP3 belum diterbitkan serta belum pula adanya penetapan tersangkanya, maka dipastikan secara hukum belum masuk objek pra peradilan, sehingga kondisi ini menjadi berbeda dengan yang dimaksudkan SP3 secara diam-diam sebagaimana dalam putusan nomor 01/pra/2018 PNBL dan putusan nomor 24/pra/2018 PN Jakarta Selatan ide bukti P10 dan P11 yang telah memasuki tahap penyidikan dan telah ditentukan tersangkanya. Belum ada penetapan tersangkanya dan belum pula diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 serta terhadap permohonan para permohon agar memerintahkan termohon 1 mengambil alih penyidikan tidak masuk dalam ranah kewenangan pra peradilan, maka eksepsi para termohon sepanjang mengenai kewenangan pra peradilan dapat dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi para termohon telah dikabulkan, maka eksepsi selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra peradilan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa oleh karena eksepsi para termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga para permohonan pra peradilan para pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra peradilan pemohon dinyatakan tidak diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara yang dilimpahkan kepada pemohon yang jumlahnya nihil. Memperhatikan pasal 1 angka 10, pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya bersangkutan, mengadili dalam eksepsi mengabulkan eksepsi para termohon sepanjang mengenai kewenangan pra peradilan. 2. Diulangi, dalam pokok perkara menyatakan permohonan pra peradilan para pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada para pemohon pra peradilan tersebut sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2004 oleh Puan Tessa Mulai SH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan diucapkan dalam persidangan terbuka umum pada hari ini juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Muldi SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para pemohon, kuasa termohon 1 dan kuasa termohon 2. Ya, jadi demikian ya atas permohonan pra peradilan yang pada pokoknya hakim pra peradilan mempertimbangkan bahwa oleh karena ada eksepsi dari para termohon, maka terhadap eksepsi sepanjang mengenai kewenangan ya pra peradilan dikabulkan ya. Jadi demikian terhadap hal-hal ini belum masuk pokok perkara ya karena eksepsi dikabulkan.